Assalamualaikum, selamat pagi Om. Jam 6.15 siangan nih. Jam 6.15 saya ada di Discovery Bintaro. Jadi plan pagi ini nih saya mau ke ini nih Om, mau keluar kota nih. Mau touring tipis-tipis ke arah Gunung Ciremai, ke Kuningan. Jadi kalau di map sih saya pointing ke mana, daerah Palutungan ya, Tenjo Laut dan sekitarnya itu sekitar 266 km, 6 jam 30 menit nih durationnya. Mau ngapain ya, plannya sih saya mau motocamp, mau camping di sana sendiri aja karena istri lagi nggak bisa ya, lagi sibuk urusan bisnisnya. Jadi ya udah, saya jalan sendiri aja dulu. Kalau di sini Bintaro sepedahan nih. Oke, jadi masih panjang sih perjalanan ini Om ya. Jadi rencananya ya lewat Pantura sih. Lewat Cikampek, Karawang, Subang, Indramayu ke arah Palimanan, terus baru turun untuk arah Kuningan ya. Jalur umum ya Om, jalur tercepat, jalur normal ya. Ini bagusnya nih pagi ini ya, cuacanya agak windy nih, agak berangin nih dari tadi pagi di Bintaro. Mudah-mudahan sampai tujuan jangan hujan aja, dan kalau kayak gini terus enak sini Om, agak-agak adem, dingin, berangin. Oke, jadi langkah pertama kita adalah keluar dari Bintaro. Jadi saya akan merapat ke arah mana tuh, ke sana, ke arah Gatsu ya, Gatot Subroto, terus ke arah sana Om, Kalimalang, Bekasi, sampai nanti kita insya Allah menuju kota Kuningan. Dan untuk sekarang kita gas dulu aja ya. Saya ke Kuningan nih, namanya ke daerah Palutungan ya, Tenjo Laut dan sekitarnya itu ngandelin Google Map aja nih Om. Cuman bedanya kali ini nih, Google Mapnya settingannya gini Om, saya pakai settingan mobil tapi optionnya no toll ya. Kalau biasanya kan saya pakai jalur motor tuh, cuman karena saya pakai interceptor dan banyak bawa barang bawaan ya, agak banyak, jadi saya mencoba untuk menghindari kejutan-kejutan. Agak surprise kalau dilempar sama Google ke jalan-jalan kecil atau jalan alternatif, nggak siap jatuh. Kayak kemarin waktu saya kemana, mau ke Sukabumi itu, di Cibunian, gubrak lewat jalur kampung. Tapi sebelumnya saya pernah ke Cisalada tuh, Cisalada saya juga gitu, naik interceptor, terus mapnya pakai motor ya, wah dilewatin ke pematang sawah gitu. Ngeri banget. Jadi tinggi, langsung nggak ada pagar, nggak ada penghalang lah pokoknya. Kalau jatuh waduh tinggi banget tuh, saya nggak kebayang tuh gimana ngangkatnya. Nah, untung jalannya kosong jadi saya bisa gas. Kalau misalnya jalannya papasan atau jalannya rusak, wah keder juga Om, karena kan biasanya tuh motor tinggi, motor berat itu jatuhnya tuh pada saat ini, pada saat low speed ya, pada saat kecepatan rendah itu pasti sering jatuhnya. Kalau lagi jalan sih ya enggak sih, aman-aman aja, bisa digas langsung. 278 turun sekilo. Oke lah, kita lanjut keluar dari area Bintaro menuju ke Gatot Subroto, terus ke arah Kalimalang Om ya. Kita matiin dulu. Dan sekarang kita ada di Senayan City.
tempatnya itu Om San Mori, muterin situ tuh, dijepret terus diupload. Banyak fotografer tuh, tiap tikungan, tiap belokan ada tuh. Hari Sabtu tetap rame ya di sini ya. Saya pikir agak sepi kayak di Bintaro, atau karena udah siang kali. Kayak berasa hari kerja. Kesiangan sih saya jalannya, bener. Enaknya tuh agak pagian. Pagi-pagi sudah stuck begitu. Kenapa ya? Lane closure by ada event apa nih? No. Kalau di Google sih jalannya ditutup tuh, diperbodan titik-titik merah. Wah bener nih, kayak ada event nih Sabtu nih. Apa ya? Baru mulai. Ampun dah. Makanya tadi pas di Blok M, di Singgalang tuh, Mestik sama Google kok dilemparnya suruh lewat Blok A sana. Ternyata tahu sih Google nih di sini ada acara gini nih, di blok jalannya. Wah, salah. Makanya harus usahain Google We Trust nih Om. Bener deh. Ampun. Ditutup jalannya. Jakarta Riding Festival 2025 ini nih. Ada event lari, berarti ditutup jalannya. Wah. Oh itu tuh. Saya pikir acaranya Golkar, tak taunya Jakarta 11K. Let's go. Ternyata ada Jakarta 11K. Yowis, kita lanjut Om. Masih jauh, 5 jam 52 menit lagi, 266. Gas. 7.45. Kita udah nyampe daerah Bekasi nih Om. Kayak bentar lagi mau melewati terminal Bekasi. Ada banyak bis-bis antar kota di sini tadi. Go. Ini mau ke arah Cikarang nih Om. Udah mulai rame, terutama tadi pas di kawasan pabrik tuh banyak yang mungkin udah turun shift kali ya, pada pulang shift malam. Tapi cenderung lancar sih bisa dibilang, dan adem. Rata-rata sih cruising di 60 sih. Cikarang. Jam berapa sekarang? Jam 8 kurang 10. Datang di Karawang. Kita baru saja meninggalkan Kabupaten Bekasi.
Cikampek kiri lewat tol. Kita lewatin kiri ini. Oke lah. Kita kan mau ke arah Cikampek ya, bukan ke arah kota. Ketemu deh kita. Yang hijau-hijau nih om, di Karawang ya. Iya Karawang. Selonjorin kaki dulu aja deh, kalau dari tadi di kota. Ngerem-ngerem sama ngupling. Santai. Kiri Karawang kota, kanan. Tadi di sana tuh Karawang tuh banyak jalan rusak om, banyak yang bolong tuh, ngeri juga tuh kalau kenceng. Posisinya kita blind spot ya, misalnya di tengah truk itu nggak ketahuan tuh, dalam-dalam juga tuh, bisa kayak apa ya, kayak ranjau darat tuh, bisa jebakan tuh, hati-hati. Makanya atur jarak aja, jangan sampai berada di tengah-tengah mobil apa truk atau bis gitu kan, kita blind spot ya. Di sisi kiri aja om, itu kalau mau kenceng. Tapi kalau mau aman ya jangan kenceng-kenceng deh, banyak yang bolong. Kelihatannya kayak udah ditambal kan, kayak aspal hitam itu, padahal malah mendingan yang cor-coran tuh kelihatan. Saya saat ini sudah berada di daerah Cikampek ya, Dauan Timur. Kayaknya waktunya ngeres sambil ngopi nih. Dan saya baru ngeh, ternyata saya udah bikin kopi tadi pagi ya, es americano. Biasa kan kalau saya riding om, pasti saya bawa tumbler isinya es americano, kopi Rumasa tuh, kopi Rumpin. Ternyata ketinggalan. Wah, saya kalau mau melipir nih ke Indomaret, nyari yang ada beansnya, atau Alfamart apa tuh yang ada kopinya Points gitu. Nah kayaknya daerah sini saya lihat tadi beberapa tuh kayak nggak ada. Beda sama di daerah sana tadi, masih di Cikarang, kalau di Bekasi masih banyak tuh Indomaret, Alfamart yang ada kopinya. Jadi kopi bean ya, kopi beneran om, bukan kopi sasetan. Nah, sini kok nggak ada ya? Mistake, salah tuh. Kurang apa ya? Kurang teliti saya tadi. Istri juga udah ngingetin sih, tuh kopinya udah jadi ya di meja. Iya. Langsung saya masukin. Sekarang baru berasa nih, saya perlu kafein. Where. So nggak ada sih di kota gini gede. Coba. Kalau di Pantura tuh enaknya pom bensinnya banyak banget, rapat jaraknya, jadi nggak jauh-jauh. Beda sama di jalur selatan, apalagi jalur Dendels Pantai Selatan. Wih, jarang pom bensin Pertamina ya. Kalau yang eceran banyak sih. Subang jam berapa sih? 9 kurang 10. Dan ternyata om, 10 kilo dari tadi Indomaret yang ada beansnya nggak ada. Nggak nemu. Belum ngopi nih, belum ngeres ini sampai tadi ya, sampai dari Karawang tadi. Dan ini nih kayak gini om, jalannya tuh pada lubang-lubang, ngeri. Tapi kalau di kanan kiri truk. Kita coba deh, mungkin di Subang ada. Alfamart Bin, oke om, ada om. Akhirnya ada om. Iya. Oke, langsung aja kita cari.
kopi. Ini 169 kilo lagi. Oke, kita lanjut aja Om. Istirahatnya sebentar aja, yang penting udah kena kopi. Terus sambil di jalan sambil minum kopi. Ini jangan lihat aja di sini deh. Semua aman. Nih, jadi gini Om nih, setup saya nih. 2 panir bag kanan kiri. Terus 1 tas duffel bag. Pasang mapnya dulu. Ya, makasih. Oke. Sip. Kita langsung gas. Tamak di mana nih? Sana. Sini nih, kosong pertama. Rp80.000 Mbak. 60? 80. Ya. Pertamax ya? Ya. Kita taruh dulu sini ya Om nih, buat jaga. Full, kita lanjut. Salah satu rute kalau di Pantura itu yang termasuk salah satu rute yang menarik di sini nih Om, dari Subang ke arah Indramayu ya. Jadi sawah kanan kiri ada karaoke dan tempat. Nah, udah apa itu? Ya gitu deh. Dua tiga mana ya? Halo bro, see you soon, see you later. Di warung sate Madura. Setengah 10 mulai naik mataharinya nih, mulai berasa panas nih Om. Perbaikan jembatan atau bikin jembatan baru ya. Satu jembatan ditutup, jadi satu jembatan dibikin kontraflow. Daerah mana? Pamanukan ya. Persiapan kali Om ntar buat arus mudik 2026 tuh. Jembatannya digeber sekarang, perbaikan biar ntar pas mudik lancar. Banyak amat ya truk gendong mobil pada ngeres di sini.
nih kita masuk Indramayu nih, dari sini aja nih tandanya om, kodenya, sinyalnya, indikatornya, cirinya. Tentang apa, kita minta pakai sapu. Ini om, salah satu aksesoris yang paling penting nih, paling bermanfaat nih menurut saya di Interceptor nih. Tuh, high effect alias pijakan kaki tambahan dong, kanan kiri buat nangkringin kaki kayak gini nih kalau lagi jalan lurus. Kalau di luar negeri namanya high effect ya, jadi tujuannya pas lagi di highway, di jalan tol gitu ya, cruising, kakinya nangkringnya begini nih tuh, jadi nggak pegel, nggak nekuk tuh. Ya kan Interceptor kan agak nekuk dia posisi kakinya, beda sama motor cruiser beneran yang agak tegak atau selonjor malah. Lumayan ya. Bisa juga kayak gini nih, nangkringin gini nih om tuh. Oh, ini kalau mau lebih responsif begini, tapi ya dilihat-lihat ya, kalau jalannya kosong lurus gitu ya nggak apa-apa, tapi kalau rapet jangan, bahaya. Kita harus antisipasi di rem sama di kopling, jadi turun lagi kakinya kalau lagi rapet kayak gini nih. Bau-baunya laut tuh sebelah kiri itu, bau-baunya udang. Yang kerendam air laut. Oke, sampai nyebrang ke kanan gitu ya air lautnya. Abrasinya ya, panturanya jauh ke arah daratan. Kandang haur nih, kayaknya saya pengen nyari yang adem-adem, pengen ngeras bentar nih om. Nih kopi keburu meleleh, air esnya tuh, es batunya tuh jadi nggak dingin lagi ya, jadi kebanyakan air nih, sayang. Cuman saya lagi nyari-nyari tempat yang kira-kira enak buat melipir nih, yang adem gitu, yang di bawah pohon. Ini boleh nih om. Nih kan agak jauh dari jalanan, di bawah pohon pula. Boleh deh, kita ngeres dulu. Jam 10.15, 101 kilo lagi. Oke. Oke, kita udah cukup ngeresan ya om, lumayan ngopi. Saya sisain aja, habisin. Masih di Kandang Haur, Indramayu. Lupa saya masang ini GoPro Max. Destination 101 km, 2 jam setengah lagi om. Jadi kita ke arah Jatibarang dulu nih. Yuk lanjut. Slow. Kayak ya beginilah. Sebenarnya Pantura itu rute jalan yang bukan favorit saya ya sebenarnya om. Bener. Di jalannya tuh kayak gini nih, dominasinya cor-coran tuh, silau abu-abu kalau jalan siang, panas lurus saja. Jadi kalau buat touring gitu, buat jalan jauh tuh kurang
Saya sih agak-agak boring gitu. Enak ya kalau jalur selatan atau jalur Pansela, lebih enak lagi tuh. Jadi jalannya itu aspal hitam gitu ya, mulus, likak-liku, kelak-kelok pemandangannya. Belum ademnya itu loh. Ini baru jam 10-an aja nih, gua panas begini nih. Dan dia ini om, kalau nggak pakai visor gini nih, atau kalau kata apa kacamata hitam tuh capek mata. Silo mantul gitu. Tapi saya bilang tapi ya, jadi kurang favorit bukan berarti saya nggak suka om. Karena bagaimanapun juga jalur Pantura ini adalah, wah kenapa truk tuh? Apa kayak tinggi ya? Jalur Pantura itu ya jalur tercepat sih menurut saya kalau mau ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, Semarang, Jogja. Emang cepat jalurnya. Udah gitu kan dia tanda kutip lebih aman ya. Maksud aman tuh trafiknya rame ya. Siang malam tuh rame gitu, banyak yang melintas, banyak kehidupan gitu. Nggak kayak jalur selatan, apalagi jalur pantai selatan tuh kalau malam sepi kan. Jadi tinggal ya pilihan sih, semua sih pilihan sih ya. Kalau boleh milih gitu, kalau boleh nyantai ya emang enak lewat selatan atau jalur Pansela misalnya. Tapi kalau ngejar cepet, ya udah Pantura lah solusinya. Enak sih, tinggal lempeng-lempeng aja. Tapi gampang boring. Saya takut ngantuk aja. Alun Losarang, oke. Udah nyampe Losarang nih om. Jam 10:30 dan inyong kencot. Lapar ya perut saya om. Ketemu juga om jalan aspal yang di Parut. Ini jalan-jalan paling membagongkan yang yang pernah saya lalu itu. Salah satu jalan yang lagi dikeruk gini aspalan nih, glesor ngeri banget. Ini dia om, pengeroknya tuh, pengerok aspal. Kayaknya didaur ulang kali ya. Nah setahu saya aspalnya tuh dikeruk bisa didaur ulang. Saya pernah nonton di Discovery Channel. Yang kanan diperbaiki jembatannya, berarti yang di sini kontraflow. Intip dikit lah kanan. Panjang. Nah, kosong. Datang di kota Cirebon. Apa sampai Cirebon? 11:10 om. Kota Tegal, Pemalang lurus, Jatinangor Kaliweduk kiri. Kayaknya saya akan lebih sering motoran jarak jauh pakai Interceptor om. Karena ada dua hal yang apa ya? Membuat saya pede lagi. Yang nomor 2 adalah ini nih. Om, saya udah punya SIM C1. Artinya
udah lebih pede sih jalan-jalan jauh. Yang kedua adalah ini, nomor 1 ya berarti ya. Ini Om. Tuh. Ini adalah rectifier, RRU rectifier unit. Udah saya pindah nih relokasi di bawah, jadi lebih apa ya? Lebih gampang kalau apa pakai ganti, dia lebih dapat udara gitu daripada di bagian bawah. Situ belakang sana. Nah, ini ternyata kalau di Cirebon dulu ya. Saya pikir Indramayu langsung belok kanan gitu. Cuaca cukup landai. Traffic kendaraan juga lumayan lengang sih Om. Paling beberapa titik tapi karena ada perbaikan jalan, jadi masih bisa nyantai. Aduh, selonjoran dulu. Innalillahi. Itu ada truk guling Om. Ngeri ya. Tuh yang saya takutin gitu tuh. Namanya di jalan ya, kita udah coba hati-hati, yang lain yang meleng. Yang berdoa aja deh, semoga diberi keselamatan dan kita coba ya stay fokus Om. Kita harus apa ya, scanning sensor kita tuh, bukan cuma lihat ke depan sih, kita harus tahu di belakang ada truk, ada mobil travel kenceng apa gimana ya. Defensive driving aja lah, kasih lewat aja, nggak usah jabanin, nggak usah kenceng-kencengan, karena tujuan kita tuh have fun, pulang dengan selamat, ketemu keluarga. Nah, defensive riding aja deh, tahu kapan harus gas, kapan harus jaga jarak, kapan harus menghindar. Ngeri ya. Mudah-mudahan nggak ada korban jiwa. Banyak banget tuh motor tuh. Kirim terus dari pabriknya tuh, sekarang Karawang. Kali Kanci, Plumbon, Kali Kanan, Cirebon, Semarang. Oh, di atas awan sudah mulai gelap. Grimis turun setengah 12. Oke, kayaknya sambil makan siang kali ini enak nih. Ya, cari warung makan deh. Kalau bisa sih warung makannya yang bisa sambil ngecas sih, ada toiletnya gitu. Di mana? Ini aja nih, nasi jamblang nih. Hihi. It's makan nih. Kita ngeres sambil makan karena hujan juga di luar tuh deras banget. Hari ini saya menunya adalah empal gentong. Nah ini nih tuh. Teh tawar sama teh botol.
bekal nasi jamblang. Tadi kan saya makan empal gentong. Nah, buat makan malamnya ntar saya bekal nasi jamblang kayak ayam goreng. Nah, pas sudah berhenti hujannya, kita lanjut lagi Om. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Let's go. Oh, depan belok kiri. Masih 37 km dan hujan lagi. Sekarang kemana nih? Kalau tadi kan pas ngeres sambil makan siang ya. Wah iya, cari masjid nih, waktunya sholat sekalian nih. Betul. Oke lah. Oke, jangan hujan ya, jangan hujan. Tadi udah cukup hujannya, terus pas di patrol tadi. Majalengka kanan, Cirebon kota kiri. Kita disuruh belok kanan, Mandi Ranca Kuningan, lurus Sumber Cirebon. Oke, kita belok kanan ya Om, ke arah Kuningan. Oke. Bumi Pancasila. Oh, Bumi Pancasila ini. Wah, pada camping tuh. Gerimis, mau berhenti nanggung, pakai jas hujan, males. Gimana nih? Wih, apa tuh? Tungku kebakaran apa tuh? Ini mulai menanjak dan berkontur nih, beda banget sama di Pantura nih. Kuningan. Kuningan kota, lurus persawahan kanan. Kita disuruh lurus. Skam tuh lagi dibakarin tuh. Ini yang namanya merang ya. Buat sampo tuh, bagus tuh. Hitam rambut, bikin mendaki. Tuh ada parkiran motornya juga, ada ginannya juga. Alhamdulillah. Ada saung-saungan juga Om di sini. Cakep juga sih masjidnya nih. Dari mana Om? Keliling-keliling aja. Iya, sendiriannya saya mah. Mau camping ceritanya. Di atas, di mana? Legok Tenjo Laut ya. Oh, Palutungan. Sepi. Nah, saat ini saya lagi mau sholat di masjid. Bagus fungsinya nih. Masjid yang proper nih. Jadi view-nya bagus tuh, ada sawah, padi, gunung, keren. Dan motor juga dikasih atap nih itu.
Nih Om, masjidnya proper banget nih. Masjid Al Mi'raj. Luas, bersih, enak. Kita lanjut ke kanan. Tadi kan kita muter balik. Let's go. Tadi kan inget apa? Bukan inget, denger nggak Om? Obrolan saya sama dua om-om goeser yang habis dari Palutungan dari atas. Mereka lagi turun ke Cirebon pulang gitu. Nah, katanya kalau malam minggu tuh camping groundnya rame kayak pasar malam gitu. Hampir di semua tempat katanya. Nah, ya cuman gue nyaranin sih ya cobain dulu Om, kan banyak tempat tuh, cari aja katanya. Ya oke, kita cari dulu aja, yang penting kita sampai tujuan. Tadi kita tanya, mungkin kita ngincernya yang jelas saya pengennya tuh camping groundnya tuh yang model camper van gitu Om. Jadi motor itu bisa masuk samping tenda, karena kalau mesti bawa-bawa bolak-balik, aduh males juga, jauh apa bukan jauh, capek. Dan yang paling penting tuh saya pengen motor itu ada sepandangan saya gitu, kelihatan di samping tenda. Nah gitu, jadilah camping van. Kalau parkirnya di sini, campingnya ke atas, wah males ya. Lumayan sih kalau udah sholat tuh udah lebih tenang gitu. Setelah wudhu tuh enak, seger kan. Tambah lagi kita tadi ya bisa kencing lah, enak, bersih-bersih, istirahat. Wah, tapi jangan lupa dikenceng Om, ya nggak, kita berpartisipasi untuk kebersihan masjid itu lah, apalagi kalau masjidnya keren kayak tadi. Mantap. Semoga menjadi amal jariah tuh yang DKM masjid maupun pemilik, kalau itu salah milik pribadi. Luar biasa dah. Masya Allah, keren. Di sini udaranya adem Om, beda jauh sama di bawah tadi di Pantura, di mana Patrol, di Cirebon ya, Indramayu. Di sini lagi pas efek setelah hujan kali ya, tapi ya enggak juga sih, kan hujan tadi di bawah, di sini nggak hujan nih. Anginnya tuh lihat tuh, anginnya kenceng tuh, enak banget buat motoran. Emang kalau saya buka di Google Map tuh banyak banget camping ground di sana. Nggak cuman Tenjo Laut, ada Ipukan, ada Palutungan. Terus apa tadi Om tadi nyebutin banyak tuh di situ. Nah, kalau Tenjo Laut itu setahu saya berdasarkan Google Map ya, itu lokasinya paling mendekati Gunung Ciremai Om, mendekati kaki Gunung Ciremai. Beda sama yang lainnya tuh agak menjauh lah, agak kesini lah gitu. Nah, makanya saya pengen ke Tenjo Laut karena dia lebih mendekati ke Gunung Salak. Gunung Salak lagi, Gunung Ciremai. Maunya begitu. Resi aja deh. Kita salip dikit mobil Serang ini. Jadi nanti kita ngelewatin kotanya dulu, kota Kuningan, naik lagi Lebak Bulus, Cirebon, Kuningan. Oh, ini dia mobilnya nih. Kita beli Pertamax. $80. Ya. Ya. Terlihat. Rencana sih pengen ke atas, ke Tenjo Laut sendiri. Iya, makanya saya udah buat tenda nih. Udah. Cuman kalau sampai rame katanya, cari hotel aja udah. Ya, masih. Ya. Oke. Isi bensin yang kedua Om di 284 kilo.
Selamat datang di kota Kuningan asri. Nah, ini nih kotanya. Tadi di belakang belum kotanya. Gunung Ciremai kah? Objek wisata Palutungan, Balong Ikan Dewa kiri. Lurus kita om. Wih, pohon bambunya gede-gede banget. Mantap. Selamat datang di Desa Cisantana. Nanjak terus. Asik. Nggak record saya. Ini parkir bisnya Gua Maria. Jadi sebelah kiri sana tuh tadi tempat wisata Gua Maria om. Mungkin ya tau lah ya, umat Nasrani. Wih, ini kemana ini? Cakep juga tuh jalannya. Bulak Food and View. Itu Bulak Food and View. Oke. Ini apa nih? The Icon Hotel. Oh, The Icon Hotel. Oke, boleh. Opsi om, kalau seandainya ntar misalnya penuh gitu ya, atau ramai, atau nggak ada yang bisa camper van, ke situ aja lah. Hotel malah enak. Nah, kosong nih, gas. Ada truk apa itu? Truk proyek lagi bawa ini alat paku bumi ya. Tutup Saus Strawberry rumah makan. Oh, Buper Ipokan kanan. Kita masih lurus. Ipukan ke sana. Ipukan Highland tadi. Ipukan. Guest Hub. Curug Landung kiri 100 meter wisata alam. Tinjau laut 250 meter lurus. Oh ini tuh, sini juga banyak tuh camping ground tuh. Botanika lurus. Juga ada camping ground juga, tapi kita mau coba yang ke atas dulu deh. Lempong Balong. Wih, di sini juga ada nih kayaknya nih warkop. Lempong Balong pos tiket. Tuh parkiran motor, tapi masalahnya bisa ini nggak dia? Bisa parkir di samping nggak? Nah, tinjau laut di kanan, lurus tuh om. Tapi saya pengen ngopi dulu bentar. Pengen ngopi dulu bentar.
Tadi ada Botanica sama apa gitu di daerah sini tuh coffee shopnya. Tuh banyak yang ngeluarin tenda, tapi motornya nggak ada yang di sampingnya ya. Pak camping di sini aja ya. Kita wild camp. Biar sepi, nggak ada temennya. Nah, kita ngopi dulu, mudah-mudahan ada charger juga sekalian. Wih, cakep view-nya. Itu kali ya yang dibilang waduk apa bendungan Dharma kali ya. Oh, itu Botanica. Tapi rame. Sagov aja deh. Rame di sini Botanica. Ke satu lagi deh, ke Sagov Kopi. Cakep sih view-nya tuh. Makanya rame. Nah, ini apa nih? Sagov. Ini Lak Park tutup, buka. Kalau buka boleh nih. Tutup. Itu buka nggak sih? Jadi yang rame di Botanica sama Sagov tuh, cuman Sagov naik ke atas. Males saya. Nah, kita di sini dulu aja Om. Bingung mau kemana. Botanica Coffee Shop rame banget. Sagov naik ke atas. Kayaknya kita bikin kopi sendiri aja di sini dah. Campingnya di sini. Jam 2.45 udah nyampe sih Om. Nyampe di kawasan Palutungan, Gunung Cerme ya. Nah, di atas itu adalah apa ya tadi? Tenjo Laut itu atas tuh. Coffee shop Sagov. Tenjo Laut di sisi sana tuh. Ciremailand ini sih hotel ya, kayak cottage apa village gitu, villa gitu, rombongan besar loh. Kita coba balik dulu ke arah Tenjo deh. Let's go, bismillah. Adem banget. Ini yang namanya Sagov nih, kopi Sagov. Tapi agak aneh parkirannya, nggak enak. Yang enak tuh tadi yang Botanica. Tuh yang Botanica tuh cakep tuh, tapi ramai banget. Rata-rata bersama keluarga. Atau nyoba dulu yang apa kali ya? Nggak usah.
laut 1500 meter. Kita langsung ke tinjau laut aja dulu. Kayaknya ini nih tinjau laut nih. Tuh. Kita tanya dulu aja Om. Pengen nanya. Tadi yang jaga saya tanya ya, bisa camping motor di pinggir tenda? Bisa. Camper van bisa, ada. Oke. Tiketnya 25.000 Om. Dia bilang tempatnya di mana? Di atas 300 meter sebelah kiri katanya. Toilet sama warung katanya di atas. Ya udah kita coba aja Om. Ini namanya Tenjolen. Tenjolen. Tinjau laut. Bisa di samping kayak camper van gitu, motor di mana, ada nggak ya? Berarti ke camper van aja ya. Di mana Pak? Situ? Boleh, atas boleh lihat sebelah kanan. Bisa lah. Oh jadi bebas ya? Ya udah, oke. Kalau di bawah anak-anak sekolah. Saya pengen yang sepi aja. Bismillah. Ke atas sana ya? Oke, kita ke atas Om. Wih, banyak juga di sini. Nah, ini ada toilet. Kita paling atas aja deh. Tapi ntar jauh-jauh dari sini. Oh, tuh bebas tuh. Oh, di sini ada. Kalau kejauhan ntar malah bingung. Sini aja deh. Paling ujung ntar. Serem. Ada listriknya juga nih. Wuhu. Belum tentu muat tuh. Tuh. Tuh Om, blesek tuh Om. Tuh. Gubrak ntar. Mana ya? Ada nggak ya? Kalau nggak ada ya senderin dulu aja di pohon dah. PR-nya adalah nyari batu. Saya senderin dulu aja motornya. Dah. Oke.
Elevationnya 1150 om, 1150. Nah itu, jadi view spot yang di situ bagus tuh. Maksud saya yang di bawah tadi ya, deket kantin bawah tuh, dia plong, dia ngeliat ke arah City Lake. Kalau ini kan agak ketutup ya, tapi nggak apa-apa deh. Nah itu di situ rombongan tuh om. Nah saya paling ujung nih, mendekati arah hutan nih. Setupnya begini, setup camping berantakan nih. Setupnya udah seperti ini. Saya mau bersih-bersih dulu om, ke toilet, mumpung masih ada cahaya terang. Jadi ini saya tinggal sendiri dah, mudah-mudahan aman lah. Sambil saya ajak jalak nih om, saya ajak jalan-jalan. Nih, ini paling atas nih. Karena kalau ke atas lagi tuh jalur daki kali ke Gunung Ciremai kali itu. Nah ini tenda saya tuh. Rombongan nih om, keluarga banyak di sini. View-nya bagus sih. Harusnya di sini saya nih. Ya. Cek ada toiletnya nggak? Cuci muka udah seger nih om. Airnya dingin banget. Dingin, airnya juga dingin banget. Ampun deh. Jadi kopi Rumpin punya rasa Robusta ya, bukan Arabica. Dan jadi saya motoran. Oke, kopi sudah jadi. Paling enggak ngopi dulu. Cepat dingin om kopinya di sini. Karena udaranya juga dingin sih emang. Jadi makan malamnya dipercepat. Habis itu ngapain ya? Juga bingung nih ngapainnya. Ini adalah pokoknya udah nyampe tujuan, happy. Nih nasi jamblang. Bukan, saya lupa bawa piring. Sambal goreng kentang. Terus banget nih. Makanan favoritnya yang saya bungkus tadi. Kita makan dulu. Nikmat om. Saya bawa Indomie sih buat angkat-angkatan, cuman takutnya nggak kenyang, jadi saya makan nasi aja dulu. Nih view dari depan tenda saya nih om. Nggak tahu kelihatan nggak di sana tuh City Lake di bawah. Kayaknya mulai gerimis nih habis maghrib. Kamu sudah makan ya, karena gelap di luar. Saya salah posisi, paling atas ya, paling dekat di hutan. Harusnya agak ke bawah tuh malah bagus view-nya tuh. Sholat maghrib udah, tinggal nunggu sholat isya. Kemungkinan habis itu sikat gigi. Kayaknya saya mau langsung tidur om, jadi kegiatan malam kayaknya sih enggak deh, capek. Karena saya salah posisinya agak di atas, jadi ke arah toilet, wudhu segala macam tuh lumayan tuh naiknya tuh. Bener, salah strategi nih ya, buat pengalaman dah. Sekarang jam berapa nih? Habis sholat isya sih saya, jam 7.05. Sholat isya udah, sikat gigi udah, bersih-bersih udah. Kayaknya saya mau langsung lanjut tidur om, karena capek banget nih. Jadi rencana tadi pengen masak Indomie gitu, kayaknya nggak usah karena masih kenyang saya makan nasi jamblang tadi yang saya pesen. Jadi
saya langsung tidur aja Om ya. Sampai ketemu besok pagi insya Allah. Kita matiin dulu lampunya. Good morning. Waktunya sholat subuh nih Om. Udah waktunya nih, udah jam berapa ya? Jam 4.45. Oh, jam 5 kurang. Selamat pagi. Dingin. Nah, ternyata arah sunrise dari arah sana tuh, dari arah gunung apa ya itu? Jadi sisi sana tuh. Nah, ini toilet. Sedangkan ini tempat wudhu. Nah, tenda saya di atas sana. Oh, di sana ternyata yang keren. Ini dulu pagi-pagi nih Om, enak nih. Setelah ngopi anget, baru kita mulai aktivitas yang lainnya. Dari dalam tenda aja dingin di luar. Cara kita menunggu kopi jadi, kita coba ini Om yuk. Saya mau record suara nature, suara burung ya, berkicau dari tadi, bangunin saya sholat subuh. Masya Allah. Taman Nasional Gunung Ciremai, objek wisata tinjau laut, habitat ayam hutan. Nah, yang ramai itu di bawah tuh. View kalau nggak salah Waduk Dharma Om ya, yang di Kuningan ya, itu tuh. Perbukitan di tutup kabut. Cakep. Nah, kalau sunrise-nya dari arah sana ternyata. Saya pikir sunrise-nya mau dari arah situ, ternyata dari arah sana. Bagus sih kalau tadi saya lihat turun dari belakang toilet tuh. Amazing, punya pengalaman yang menarik, yang menyenangkan bagi saya. Setelah berpuluh-puluh tahun nggak pernah camping lagi, akhirnya motocamp pertama di Gunung Ciremai, tinjau laut, motoran Om. Jadi motornya samping tenda nih, nggak jauh di parkiran dan nggak di depan coffee shop, depan hutan dong. Oke, saya pengen ngopi dulu sama bikin sarapan kayaknya. Kalau dari Bintaro, roti Tanak Cuan, Blue Band sama Nutella selai Om. Alhamdulillah, ya Allah. Taruh bawahnya, takutnya gubrak di meja. Katanya buat ini, kalau bakar roti kasih nikmat. Pagi ini saya pengen mandi, bersih-bersih, buang hajat, mumpung masih jam segini nih, belum jam 6, masih kosong toilet. Ntar kalau udah jam 7 pagi
dari jam 7:30 biasanya rame tuh yang pada itu keluarga berebut kamar mandi. Jadi kita duluan aja Om, karena buat perjalanan jauh motoran kalau nggak mandi badan nggak seger aja, nggak enak rasanya, tuh lebih capek. Percaya deh Om, mendingan kita mandi dulu aja sambil jalan pagi di bawah Gunung Pinus, Tenjo Laut, Gunung Ciremai. Masih pada bakar-bakaran. Kita beliin ibunya nasi uduk sama bala-bala 2, cireng 1, 10.000. Repot dikit ngempesin ini nih kasur, matras angin. Saya ngerebus kopi lagi nih karena di sini cepat dingin, jadi nggak berasa gitu. Minum habis dan ya daripada saya pulang bawa kopi sisa banyak, sekalian aja deh saya bikin lagi di sini. Mumpung masih, udah matang. Wangi. Kayaknya buat closingan nih saya mau review dulu nih Om. Jadi tempat ini Tenjo Laut di Gunung Ciremai, ketinggian 1160 mdpl. Ini kok dibilang kaki, mungkin punggung kali ya. Nah, oke, by the way, recommended sih kalau bagi saya Om. Pertama, biaya masuknya tuh murah. Jadi cuma 25.000 tok, 25.000 ya. 25.000 tuh masuk ke camping ground Tenjo Laut. Terus airnya melimpah. Jadi saya mandi tadi pagi tuh. Enak, toiletnya juga ada, banyak bilik lah. Tempat wudhu juga terpisah tuh, ada di luar tuh. Dan camping pertama ini ya, motocamp pertama ini saya pos banget Om di sini. Jadi saya ngambil spot di camper van nih. Kan di bawah itu kan banyak keluarga-keluarga besar ya. Jadi nggak cuma keluarga sendiri, tapi kumpulan mungkin komunitas atau keluarga besar gitu. Dan saya sukanya tuh mereka tuh nggak ada tuh Om. Saya pikir malam wah bakal ada karaoke, ada genjreng atau apa. Nggak, mereka tuh benar-benar ngobrol biasa aja. Wah, seneng banget saya, benar-benar damai gitu. Jadi suara-suara alam. Enak, recommended. Jadi kalau yang ingin mencari ketenangan, kedamaian, tuh dekat dengan alam ya ini cocok banget sih. Udah murah, udaranya dingin, dan itu tadi airnya melimpah. Terus apa lagi ya? Oh ya, semalam tuh anginnya berasa kenceng tuh, blok. Jadi kalau misalnya dirin tenda pakai flysheet itu pastiin aja kuat tuh. Karena saya jam 11 saya keluar tuh, karena di bagian belakang saya tuh lepas tuh, patoknya lepas gitunya. Bukan patok ya, tapi apa ya istilahnya, talinya tuh lepas, jadi saya keluar tuh. Dan masih rame sih, karena untungnya banyak keluarga di bawah tuh yang ngumpul-ngumpul, mereka lagi ngobrol kayaknya, dan bakar-bakaran tuh sampai pagi. Masih ada bakar-bakarannya. Highly recommended. Oke, kita tuangin kopinya dulu Om. Habis ini saya mau pulang ke arah Bintaro. Jalurnya tuh masih sama kayak jalur kemarin Om, jadi jalurnya via Pantura. Tadinya sih pengen saya lewat itu, mana tuh, lewat Majalengka, jadi lewat Terasering Payuwangan, terus Punggung Naga gitu kan. Itu arahnya dari kemarin tuh pas saya turun ke arah Botanika Cafe di bawah, itu terus Om, terus itu tembusnya ke sana tuh. Jadi nggak balik arah ke Kota Kuningan. Cuman
kayaknya sih saya spend buat next time ya, insya Allah. Kalau ada waktu, ada sehat, ada umur, ada waktu sih. Saya mau explore Majalengka. Mungkin bisa motocamp, bisa juga nginep di hotel, di penginapan. Pengennya sih sama istri. Terus kalau sama istri kayaknya lebih prefer ke penginapan Om, karena apa? Saya tendanya kecil nih, tenda tulisannya sih buat 2 orang, tapi kenyataannya mah ada barang tuh, saya tidur sendiri nggak cukup, dan istilahnya apa, kondensasi. Jadi nggak ini deh, mendingan kalau bawa istri ke penginapan aja, toh murah kan penginapan. Atau kalau mau glamping, sewa tenda yang gedean, setupnya lebih proper lah, termasuk toiletnya segala macamnya gitu. Kemungkinan sih itu. Tapi untuk camping sendiri ya cukup sih tenda kayak gini. Yang penting dikasih flysheet lagi. Untungnya semalam nggak hujan, cuma gerimis-gerimis rintik kecil doang aja. Ini tendanya juga sebenarnya tenda pop-up tent Om. Jadi tenda murah, tenda saya beli di Jack Mall, tahu kan, jakartanotebook.com atau jackmall.com tuh, jual barang-barang murah. Cuman kalau saran saya sih, kalau mau camping nyaman ya, investnya proper di ini aja Om, di tenda yang lebih bagusan. Kalau ini takutnya kalau tengah malam lagi resleting doll, PR banget. Jadi hati-hati. Makanya aku tenda murah, nggak nyampe 200 saya beli, 160 paling. Tapi kayak gini nih, pop up tuh cepet, nggak usah rakit-rakit. Oke. Last thing adalah no trash left behind Om. Jangan ninggalin sampah. Ini sampah orang sih, bukan sampah saya ini. Ya nggak apa-apa lah, kita berbuat baik. Mana-mana sampah. Nah itu di masing-masing spot sebenarnya udah nyiapin tempat sampahnya Om. Nih, kayak gini. Bisa masukin sini. Nih, tuh tempat sampahnya tuh. Jadi jangan meninggalkan sampah kalau camping. Oke, it's time to go home. Kita panasin dulu. Bismillah. $303 kilo Om. 303 kilo sampai Tenjo Laut. Ada yang tinggalan, aman. Nah, kita balikin ini dulu. Balikin kabel lah. Pulang ah ke Jakarta, sejauh. Udah ya, lunas berarti ya, pas ya. Iya, makasih sama-sama. Enak tempatnya, bener. Oke Om, kita pulang. Gas. Oh. Karena saya mau pulang lewat jalur berangkat, berarti ntar dari pintu keluar belok kiri itu ke arah kota Kuningan, terus ke Cirebon, terus mana, Indramayu ya, Karawang, Cikampek, Bekasi, dan seterusnya Om. Dan sepertinya
perjalanan bike tuh nggak akan saya videoin om, cukup sampai keluar Tenjo Laut aja om ya, karena ya spektakulernya tuh di sini Tenjo Laut dan pas berangkatnya nggak. Kalau pulang ya menarik sih, cuman next time aja deh. Saya pengen riding santai, ngelepas kamera, bener-bener motoran aja gitu.